umur yang bertambah merupakan faktor resiko bagi orang untuk mengalami gangguan tidur. Di usia saya yang sudah 64 tahun ini juga susah tidur cepat. Sudah masuk kamar tidur dan mematikan lampu mulai jam 9, tapi sampai jam 1 pagi belum tidur. Apa yang harus saya lakukan biar saya cepat dapat tidur? Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak atau Ibu 789 Ya, nomor cantik. nomor cantik loh ini. Iya, memang kalau semakin berumur itu kesulitan tidur semakin tinggi karena umur yang bertambah merupakan faktor resiko bagi orang untuk mengalami gangguan tidur. Jadi kalau umurnya 64, ya memang sudah saatnya sering orang-orang dengan umur segitu memang susah tidur. Ya. Tapi seringkali susah tidur yang dialami adalah ngantuk. Ngantuknya tuh jam 7, jam 8 udah ngantuk gitu. Terus tidur. Nah, nanti jam-jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Habis itu nggak bisa tidur lagi. Melek sampai pagi. Terus ribut, dokter saya nggak bisa tidur gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah bukan nggak bisa tidurnya, tetapi fase tidurnya itu terlalu cepat jatuhnya. Okay. Jadi kalau dihitung mungkin jumlah jam tidurnya nggak bergeser banyak. Jadi kalau umur 64 tahun ya. Kalau 64 tahun rata-rata kebutuhan tidurnya itu 7 sampai 9 jam masih mengikuti. Kalau udah di atas 65 tahun itu bisa 7 sampai 8 jam. Nah, kalau dihitung mungkin jumlah jam tidurnya sampai sih 7 jam, 8 jam atau 9 jam. Tapi karena dia bangun di jam di mana orang-orang sedang tidur, maka dia merasa gue ada gangguan tidur gitu. Yang pertama itu, jadi waktu tertidurnya, jatuh tertidurnya lebih cepat daripada sebelumnya atau daripada orang pada umumnya. Terus yang kedua, ini kan umurnya 64. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya ini saya nggak tahu nih ibu atau bapak, kalau seandainya ini ibu, ada kemungkinan gangguan dari hormon. Karena pada perempuan gangguan hormon misalnya sudah menopause itu bisa menimbulkan gangguan tidur. Jadi intinya bagaimana supaya bisa tidur ya dicari dulu nggak bisa tidurnya kenapa. Kalau seandainya dia bisa tidur tetapi hanya lebih cepat, misalnya jam 8 masuk kamar dan sudah tidur, kemudian jam 2, jam 3 bangun, maka pelan-pelan digeser waktu tidurnya. Jadi misalnya masuk ke kamar, naik ke kasurnya jangan jam 8, geser 15 menit jadi 8.15. Nanti kalau sudah bisa geser lagi 8.30. Kalau sudah bisa geser lagi 8.45. Jadi perlahan-lahan digeser supaya tidurnya bisa lebih malam, bangunnya bisa lebih pagi, jangan subuh atau dini hari udah bangun. Terus kalau tips lainnya tergantung juga karena pada umur yang lanjut itu banyak penyakit-penyakit yang menyertai. Misalnya ada penyakit hipertensi, ada penyakit diabetes, ada penyakit artritis, radang sendi, gangguan sendi. Dan itu semua bisa menyebabkan gejala-gejala yang ada pada penyakit-penyakit tersebut bisa menyebabkan gangguan tidur. Contoh, diabetes. Pada diabetes yang sudah lama, apalagi dia tidak terkontrol, maka akan timbul gangguan persarafan. Nah, gangguan pada saraf, terutama pada saraf-saraf tepi seperti saraf pada tangan dan pada kaki, itu bisa menyebabkan rasa kesemutan, rasa panas, rasa baal di ujung-ujung kaki, dan itu sensasi rasa nggak enak itu tuh mengganggu kita supaya bisa tidur tuh jadi nggak enak gitu loh. Coba bayangin Mas Daniel, kita udah mau tidur tiba-tiba kesemutan, bangun kan? Nah, ya kan? Nah, terus gejala diabetes sendiri kalau gulanya tinggi, dia cenderung buang air kecil tambah sering, terutama di malam hari. Lagi enak-enak tidur, bangun, pengen pipis gitu kan. Jadi banyak penyakit-penyakit yang sering ada pada orang yang sudah berumur, yang perlu ditangani untuk membereskan tidurnya.